Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha mardatihi qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa lutfil anbiya wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihidmatika wa nusur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala syarat yang kedua ya dari sholat Jumat yang kedua. Wathaniha, adapun yang kedua, ayyuqama fi khitatil balad walau fi fadhain. Sholat Jumat harus dilaksanakan di batas area suatu wilayah, walaupun di ruangan terbuka atau lapangan. Tetap pada satu wilayah desa, ada kampung, di ujungnya sana ada lapangan nih, tapi lapangan kampung itu, maka boleh untuk sholat Jumat. Kalau di bangunan tengah kampung apalagi gitu loh. Mau di lapangan aja boleh kalau tetap itu ada di dalam kampung itu gitu loh. Bi an kana bi mahallin la yuqsaru fihi sholatu wa in lam yattasil bi abniyatil balad. Dengan semisal berada di satu tempat yang sholat tidak bisa dikosor di tempat itu, meskipun tempat tersebut tidak terhubung dengan bangunan-bangunan di wilayah tersebut, maka ya sholat Jumatnya sah di situ. Artinya sholat di tempat yang di tempat itu nggak boleh orang kosor sholat gitu loh. Artinya orang daerah tersebut kalau mau gosor sholat nggak bisa di situ gitu loh. Berarti kenapa? Kenapa? Masih di dalam wilayah gitu maksudnya. Beda kalau sudah keluar wilayah, berarti boleh mulai sholat. Kalau masih dalam wilayah berarti sholat kosor nggak boleh lah. Sholat Jumat sah di situ gitu malah. Nah, sebaliknya kalau sudah boleh sholat kosor cuma nggak sah, berarti sudah keluar batas wilayah gitu maksudnya. Jadi selagi masih di dalam batas wilayah, berarti orang kalau mau kosor sholat orang situ nggak boleh. Bi khilafi ghairil ma'dud minha wa huwa ma yunsha'u minhu safaral qasar.
Beda halnya dengan tempat yang tidak dimungkinkan, tidak sah pelaksanaan Jumat pada tempat itu, yaitu tempat yang dimulai perjalanan yang boleh menggosor sholat di tempat itu. Kalau sudah batas kota, batas desa, berarti sudah boleh menggosor, maka nggak boleh. Walaupun di situ nggak ada bangunannya. Kalau itu masih batas kota, boleh. Walaupun banyak bangunannya. Kalau sudah batasnya keluar kota, nggak boleh, gitu loh. Jadi yang jadi syarat keduanya adalah sholat di dalam batas wilayah pemukiman, nggak boleh di luar batas pemukiman. Nanti orang yang di luar batas gimana hukumnya? Kalau dia dengar azan ya boleh ikut. Kalau nggak dengar azan ya nggak wajib Jumatan. Gitu nanti hukumnya. Desa nih, ada orang di luar desa, nggak ada Jumat, di situ nggak ada apa? Masjid. Gimana mereka sholatnya kemana? Ya kalau dia dengar Jumatan ya sholat. Kalau nggak dengar, ya nggak wajib Jumat, nggak ada. Dia nggak dengar panggilan Jumatan. Kecuali orang yang di dalam wilayah. Wa sawaun kanal baladu min khasyabin aw qasabin aw ghairihima wa sawaun uqimatil jum'ah fil masajidi wa aw ghairihi. Dan sama saja keadaan wilayah itu, ada bangunan-bangunannya itu terbuat dari kayu atau bambu atau lainnya sama. Yang penting di satu daerah. Beda kalau kemah nih. Kalau kemah berarti nggak menetap. Kalau ngomong bambu atau kayu berarti menetap, gitu maksudnya. Kalau kemah berarti bisa bongkar pasang. Oh, ini kalau kemah itu berarti kalau pas musim tertentu situ, musimnya habis pindah, gitu loh. Jadi kalau orang yang sudah membuat bangunan permanen, baik itu dari bambu atau dari kayu, apalagi tembok, beton, maka ketika sudah terjadi pemukiman disebut apa? Kampung. Maka ketika sudah terjadi suatu pemukiman kampung, maka sah mendirikan Jumatan di situ. Dan sama saja sholat Jumat dilaksanakan di masjid-masjid ataupun yang lainnya. Mau di masjidnya mau di ruangan aula mau di kantor kelurahan mau di mana yang penting di wilayah tersebut. Bikhilafi sakhra fala yasihu fiha istiqlalan wala taba'an. Beda dengan sahara. Sahara itu apa? Gurun, padang. Maka sholat Jumat nggak sah di tempat itu karena mandiri, karena dia terlepas dari pelaksanaan Jumat dari wilayah yang lain. Nggak punya wilayah deh, nggak punya kampung deh. Atau dia bikin Jumatan, gimana? Biasa. Lah dia penduduknya siapa? Nggak nyambung dong. Ini sama kayak di kantor yang udah keluar batas desa, gitu loh. Dia udah keluar batas desa, berarti sudah nggak punya penduduk. Kalau nggak punya penduduk, berarti dia nggak bisa membuat sholat Jumat.
Nah dia boleh nggak Jumatan? Ya kalau dia mau Jumatan cari kampung dekat. Nah kalau dia mau di rumahnya aja gimana? Kalau dengar adzan tetap wajib datang. Kalau nggak dengar adzan, maksudnya nggak dengar adzan, pas adzan nggak nyampe suaranya ke sono, bukan pas adzan tidur, bukan. Kan juga nggak dengar tuh, bukan. Ini pas adzan suaranya. Tapi kalau sekarang nyampe semua, biar ke mana pakainya speaker. Kalau ukurannya, hah? Ruangannya kedap suara kan kedengeran gitu. Kan kedengeran aja. Azannya. Padahal masih ke belakang. Kantornya. Nanti ya dalam ruangan itu nggak kedengeran mas di apa aja. Lah dia di kampung bukan? Nggak kedengeran. Enggak, dianya di kampung enggak? Di wilayah kampung bukan? Nggak ada sih kampung itu yang digusur. Masjidnya jadi pindahin nih. Gimana sih? Kantoran jadinya udah. Masih daerahnya sudah enggak ada pemukiman. Nggak ada. Mungkin seberang jauh. Kalau dengar azan ya sholat, nggak dengar azan rokok anaknya di situ. Orang nggak dengar azan. Iya akhirnya bikin masjid sendiri ya, bikin jumatan sendiri di parkiran. Terus yang sholat Yang sholat orang kantor. dari mana itu? Kantor nggak ada penduduk. Berarti niatnya orang musafir sholat gitu. Orang kantor tuh. Lah iya berarti orang musafir sholat Jumat gitu. Jadi kumpulan musafir sholat Jumat ini gitu nanti. Kan musafir itu boleh Jumatan, boleh enggak gitu. Nah kalau musafir 40 Enggak saya. ya bikin Jumatan sendiri. Hah? Ya sah aja. Jumatannya para musafir. Nah itu yang mau dibahas. Nah sedangkan yang namanya musafir ini akan sah kalau dia ikut sama mustautin gitu. Selagi dia nggak kumpul sama mustautin, nggak sah karena dia harus ikut sahnya orang lain gitu loh. Musafir itu bisa sah sholatnya kalau ada mustautin gitu loh. Mustautin itu penduduk setempat. Jadi ente harus ngundang penduduk setempat 40 orang suruh ke situ gitu maksudnya. Biar nanti sah di situ. Makanya kan yang paling gampang ukurannya balat itu apa kan di sini? Ayu qa'an tuqama fi khitatil balat. Ukurannya balat itu apa? Ini yang mau dibahas nanti yang jadi permasalahan. Balat itu apa? Kampung, desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten. Ukurannya apa gitu loh. Nanti di sini dibahas. Jadi kalau di gunung-gunung Sahara atau di Padang itu ya tidak sah untuk sholat Jumat karena mereka mandiri, terlepas dari pelaksanakan sholat Jumat yang terdekat, dan tidak sah pula keterikutan dengan sholat Jumat di wilayah yang terdekat. Sawaun hiya wa khutbatuha wa man yasma'uha. Sama saja tidak sah sholat Jumatnya, khutbah Jumatnya, dan orang-orang yang mendengarkan khutbah Jumatnya juga nggak sah
ketika dia lepas dari wilayah yang berpenduduk. Artinya ada di wilayah mandiri tapi nggak ada penduduknya, maka nggak sah semua tuh. Wa minha masjidun infasala anil baladi bikhaitsu yaksurul musafir qoblal mujawazatihi fala tasihul jum'atu fi. Dan di antara tempat yang tidak sah untuk sholat Jumat adalah masjid yang terpisah dari wilayah penduduk. Nah ini loh. Dengan sekiranya seorang musafir boleh menggosor sholat di situ. Itu ukurannya nih. Ukurannya kalau saya di kampung saya nih, saya mau keluar rumah, mau jadi musafir. Nah, sampai situ saya boleh menggosor sholat karena dianggap sudah dalam perjalanan gitu loh. Berarti sudah keluar batas. Nah, maka di situ kalau didirikan Jumatan yang enggak termasuk penduduknya orang situ maka enggak sah. Ukurannya itu maksudnya. Jadi ukurannya itu masjid di luar penduduk itu, kalau penduduk situ ke masjid ono, dia boleh nggosor sholat gitu loh. Kalau pas dia mau jadi musafir. Nah termasuk apa? Sudah keluar wilayah. Jadi masjid yang terpisah dari wilayah penduduk yang sekiranya musafir boleh gosor sebelum melewati batasnya, maka tidak sah sholat Jumat di tempat tersebut. Ini ukurannya mungkin dulu ya. Kalau ukuran sekarang susah nih, karena udah rapat semua. Nanti rapat itu yang mau dijadikan patokan ini apa gitu loh. Enggak, yang bakal itu yang mau dijadikan tetap mustautin lah. Mustautinnya itu mau dihitung per apa nih? Per RT, per RW, per kelurahan. Nah, ada yang ulama yang memudahkan, pokoknya Jakarta Utara satu kota gitu loh, satu daerah tuh. Jakarta Timur satu, Jakarta Barat satu. Jadi orang Jakarta Timur, Jakarta Utara nih, kalau dia udah keluar ke timur boleh gosor gitu loh. Saya boleh gosor mulai mana? Batasnya mana? Bekasi boleh gosor. Bekasi udah luar. Apa ukuran di Jakarta gitu loh. Kalau ukuran di Jakarta lebih luas lagi, gitu maksudnya. Aman lagi gitu maksudnya. Selagi kamu masih di dalam Jakarta, masjidnya mau di pojok mana saja ya aman gitu loh. Termasuk muslimin kita. Apanya? Termasuk muslimin kita di masjid mana aja kita kan. Jadi kita menjadi sahnya sholat Jumat yang lain juga kan gitu. Iya, kita mustautin namanya. Mustautin. Kita jadi menjadikan sahnya sholat yang lain. Iya, kayak musafir dari luar Jakarta yang ikut sholat jadi sah sholatnya. Ketika ada orang Jakarta yang sholat di situ. Tapi kalau ukurannya dipersempit nih, ukurannya per wilayah utara. Berarti ketika kamu keluar utara, Cakung mana? Hah? Nah, timur. Berarti udah boleh kamu gosor. Gitu loh. Jadi mau diukurnya apa nih? Kalau mau diukurnya Jakarta, berarti keluar Jakarta kamu boleh gosor. Selagi menjadi Jakarta, kamu nggak boleh gosor.
Nah yang repot ukurannya kelurahan atau ukurannya RT, berarti lu ke RT ono boleh gosor dong, gitu loh maksudnya. Nanti ke Warakas boleh gosor dong kalau ukurannya desa, gitu maksudnya, ke kelurahan. Jadi mau diukur, yang mau diukur balet itu apa, gitu loh. Jadi orang kampung situ kalau keluar ke sono udah boleh jadi musafir, dia boleh gosor sholat ukurannya. Li'annahum hina idin musafiruna wala tan'akitul jum'atu bil musafir, karena sungguhnya mereka jamaah Jumat di saat keadaannya seperti itu di luar batas adalah mereka para musafir dan tidak dapat menjadi sah Jumatan mereka dengan sebab sebagai musafir walaupun jumlahnya 100. 1000. Walawita sholati sufufu wa talat hatta kharajat anil qaryah fasaha jum'atul kharijina tabaan. Seandainya tersambung sof-sof barisan sholat memanjang dari masjid sampai ke Bekasi, yang di Bekasi sah sholatnya karena tersambung softnya, gitu loh. Tapi kalau terpisah, dia diriin sendiri, nggak ada penduduk, ya nggak sah, gitu loh. Jadi kan sekarang udah padat semua kan. Kalau dulu kan daerah nih keluar batas itu sepi tuh, sawah atau gunung hutan atau perbukitan. Sekarang kan enggak, desa, kota udah ramai semua, sini ramai sini. Ukurnya gimana, gitu loh. Yang ukurnya batas kota. Kalau masih di dalam batas kotanya, maka dia sah. Kalau sudah keluar batas kotanya, berarti sudah jadi batas musafir, batas qashar. Maka harus punya masjid yang lain di situ, penduduk lain, pemukiman lain, gitu loh. Kalau di sana kok masih mandiri, nggak ada orangnya, gimana? Ya harus ikut masjid terdekat kalau dia mau sholat Jumat. Kalau enggak, ya tinggal dengar adzan apa enggak. Dengar adzan ya sholat, nggak dengar adzan ya udah. Soha Jum'atul kharijina tabaan, maka sah sholat para jamaah yang di luar desa karena terikuti pada sholat Jumat yang sah lainnya. In kanu fi mahalin la yuqsaru sholatu illa ba'da mujawazatihi. Jika mereka masih berada di tempat yang tidak boleh menggosor sholat, kecuali setelah melewati batas tempat. Kalau nggak tersambung, ya asal mereka masih dalam wilayah. Wa illa fala yasihu, kalau enggak maka enggak sah sholatnya. Wa in zadu ala arba'in, walaupun lebih dari jumlahnya 40 orang. Ya para musafir semuanya kok 40 orang ngumpulin Jumatan di situ, ya nggak sah, gitu loh. Makanya orang permasalahkan itu di kantor-kantor gimana, Beb? Udah ukurannya tadi Jakarta gitu aja, udah aman. Jakarta berarti kamu keluar Jakarta baru kamu jadi musafir, gitu loh. Lagi di Jakarta kamu nggak boleh mengqashar sholat. Jadi masuk Jakarta
baru gosor sholat. Walau kanal hiyamu bisakhra wa tasala bihal masjid. Seandainya terdapat kemah-kemah di padang pasir, padang sahara, dan tersambung sebuah masjid dengan kemah-kemah tersebut, fa in uddatil hiyamu ma'ahu baladan wahidan lam yuqsari sholatu qablah. Lalu jika diperhitungkan kemah-kemah itu bersama masjid tadi sebagai satu wilayah, maka tidak boleh menggosor sholat sebelum melewatinya. Sama dengan kemah nih, pemukiman sementara, ada orang kebakaran, terus bikin kemah pemukiman, di situ dibikin masjid. Berarti selagi masih di wilayah itu nggak boleh menggosor sholat. Kalau keluar situ boleh menggosor, maka orang-orang tadi ya sah sholat di masjid tersebut. Maka sah sholat Jumat di kemah itu, dan jika tidak maka tidak sah. Walau lazama ahlul khima maudhi'an minal sokhra lam tasihal jum'ah illa tilkal hiyam. Dan seandainya penghuni kemah telah menetap satu tempat dari padang pasir sebagai tempat pelaksanaan Jumat, maka tidak sah sholat Jumat di perkemahan itu lagi. Kalau sudah diputusin, oh nanti Jumatannya di sini, berarti kalau dia bikin lagi di situ nggak sah. Dianggap sudah ada dua masjid di satu daerah gitu loh. Boleh nggak bikin masjid lagi di daerah yang lain? Lah ada persyaratannya. Nah kalau di sini per apa? Masjid per apa? Per gang, per RW. Satu RW ada, karena satu RW itu udah nggak bisa nampung dua RW. Satu kelurahan, satu masjid muat nggak kira-kira? Hah? Istiqlal kalau untuk satu kelurahan muat nggak? Hah? Istiqlal muat. Kalau ukurannya apa itu? Kalau ukurannya orang yang Jumatan doang. Kalau ukurannya semua orang Islam masuk. Jadi ada ukuran di dalam satu daerah nih, ada dua masjid, boleh nggak gitu loh. Lah memenuhi persyaratan nggak gitu dong. Kalau ulama yang lain mengatakan oh nggak boleh, satu daerah tetap satu masjid, walaupun nanti softnya nyambung terus sampai ke Mekah nggak apa-apa gitu. Jadi bukan hanya yang di dalam ruangan. Nyambung terus. Saya mengatakan ya boleh, tadi ukurannya Pak penuh, udah nggak bisa menampung, maka dia bikin Jumat masjid lagi untuk Jumatan. Wa yajibu alaihim in sami'u nida min mahaliha wa illa falah. Dan wajib bagi mereka mendatanginya jika mereka telah mendengar panggilan azan dari tempat itu. Jika tidak dengar maka enggak wajib. Artinya satu daerah nih memutuskan di pojok sana ada masjid, maka yang wajib mendatangi siapa? Orang yang dengar azan dari situ. Yang nggak dengar azan, ya nggak wajib.
li'annahum ala hayatil mustawfizin falaisa lahum abniyatul mustautinin. Karena sungguhnya mereka itu berada dalam kondisi sebagai orang yang aktif bergerak. Kalau nanti udah ada rumah lagi akan dibongkar. Atau kalau pas musim banjir pindah. Berarti dia di situ nggak ada yang memiliki bangunan yang permanen, maka nggak ada yang namanya mustautinin. Terus far'un, ada tambahan nih. Qala Syekh Muhammad Ar-Rais fi fatwahu in kanat qura mutaba'idatan wajabat ala kulli qaryatin jum'atun in jumi'at syurud. Kata beliau, jika berada desa-desa saling berjauhan, maka wajib bagi setiap desa menyelenggarakan Jumat sendiri-sendiri jika terlengkapi syarat-syarat sah sholat Jumat. 40 orang ada gitu loh, 40 orang ada, maka ya bikin Jumat masing-masing kalau saling berjauhan. Wadhabitul bu'ud, apa sih ukurannya jauh? Adamul ittihadil marafiqi kamal abisibyan wa nadi wa mahalul qaumi wa mutahaddatsuhum wa matrahur ramat wal isti'arah min ba'dihim ba'dhan. Ukurannya jauh itu apa? Ukurannya jauh itu batasannya adalah tidak menyatunya lagi fasilitas-fasilitas umum di daerah itu. Kayak apa? Ada tempat bermain anak-anak. Umum tuh, taman. Kalau sekarang apa? Air Petra apa? Hah? Hah? Tempat main anak-anak tuh. Ntar sono ada lagi, berarti sudah punya tempat main masing-masing gitu loh. Atau tempat balai pertemuan, gedung. Kalau mau kumpul musyawarah nih, punya gedung sendiri. Sono punya gedung, ya berarti Jumatnya sendiri, sono Jumat sendiri, kita Jumat sendiri. Tempat masyarakat berkumpul berbincang-bincang, tempat ngopi apa namanya? Balai desa, ada tempat ngeriung dah, ngeriungnya warga gitu loh. Atau tempat pembuangan sampah, desa dikumpulin sampahnya buangnya situ. Ono punya tempat sampah sendiri, diperhitungkan tempat sampah karena nggak tiap-tiap orang, maksudnya satu kampung kan dikumpulin tuh biasanya. Ada bagian apa nih? Narikin kan, ngambilin di warga-warga, kan dibuang ke satu daerah, ke tempat. Maka tempat itu ketika nanti tempat lain punya juga begitu, dianggap sudah batasan beda daerah gitu loh. Atau tempat yang dipinjamkan sebagai masyarakat atau sebagian yang lainnya, atau ada tempat-tempat yang bisa disewakan, gedung-gedung pertemuan gitu disewain, mau kawin ke situ, mau kawin ke sini, mau kawin yang sono sudah punya tempat sendiri, ya itu dianggap sudah berarti jauh gitu loh. Ukuran jauh itu apa? Punya ini masing-masing, berarti kamu sama saya dihitung jauh.
Fa in ikhtalafat fuqra aw fa yaqra katsirun wa in taqadat wal muttajahu fi ma dzukira qaryatun wahidah. Lalu jika berbeda-beda fuqra, tempat desa-desa tadi yang banyak tadi, meskipun desa-desa itu menyatu, maka pendapat yang dinilai beralasan kuat pada kasus tersebut adalah ditentukan sebagai satu desa saja. Banyak nih, masing-masing punya pertemuan, tapi nempel semua, jaraknya nggak terpisah jauh. Pada pendapat ini yang paling kuat adalah dijadikan sebagai satu wilayah, walaupun walaupun punya fasilitas yang berbeda. Walati lam tujma asyurut ma'adamil ittihadi. Dan desa yang belum terlengkapi syarat-syarat sah tadi penyelenggaraan Jumat disertai tidak menyatu, tidak terpisah dari desa yang lainnya, bahaya ma'aghairiha ka kharijil bul. Maka desa itu terhadap desa lainnya sama ketentuannya seperti orang yang berada di luar wilayah. Satu daerah di luar sana belum terpenuhi, sini udah terpenuhi, ya dihitung kamu di luar wilayah, sudah nggak masuk dalam wilayah tersebut. Terus hukumnya gimana dia sholatnya? Wa in sami'at an-nida wajabat alaihal hudur wa illa fala. Kalau enggak, ya enggak wajib datang. Kalau dia dengar di luar daerah wajib datang. Kalau enggak dengar, ya enggak wajib datang. Wa qalu fi hitatil balad, perkataan Syekh Salim bin Sumair, fi hitatil balad, dalam satu wilayah, desa atau kampung, itu termasuk juga alamatul anbiya'il balad, adalah bangunan-bangunan satu wilayah. Wa mithlul bina asyarabu wa itu asyarabu atau bangker-bangker, wal kahfu atau gua-gua. Kalau di situ ada penduduknya tetap wajib Jumat. Mau di bangker gede, mau ada 40 enggak, ya wajib Jumat gitu. Kenapa? Di situ sudah dianggap satu wilayah. Kalau ada tadi kelengkapannya masing di gua, tapi ada kapan tadi, maka wajib Jumatan. Wa yushtaratu ijtima'ul anbiyati urfan. Disyaratkan terhimpun bangunan-bangunan menurut keumuman. Umumnya berapa sih antara bangunan sama bangunan? Wa an la yazida ma bainal manzilaini ala salasami atadhira. Rumah yang satu dengan rumah yang lain biasanya enggak lebih dari 300 zira. 300 zira itu berarti kalau 1 zira setengah meter ya 150 meter, karena ada yang ukur 1 zira itu 60 cm, berarti ya antara 180 cm. 180 meter tiap rumah sama rumah yang lain.
baik itu dakhiliha au kharijiha. Wa fi mahalin la yuksaru fi shalah, di satu tempat yang tidak bisa menggosor sholat pada tempat tersebut. Tetap satu daerah. Jadi satu kampung nih, batasnya dihitung jauh, dihitung apa? Deket atau dihitung jauh. Satu rumah itu berapa jauhnya? Ya 180 meter. Tetap tapi itu belum jadi batasan apa? Desa. Tetangganya lah. Rumah kamu sini, tetangganya sono tangga. Itu dulu begitu rumah dulu. Kalau sekarang mah satu kebakar semua, rekaya habis ya, pokoknya orang nempel semua. Illa ba'da mujawazatihi mimma taqaddama fi musafir. Naqalahu Syarqawi anir Rahmani. Kecuali setelah melewati batas dari keterangan yang telah lalu diuraikan di dalam bahasan musafir. Demikian kata Imam Syarqawi mengutip pendapatnya Syekh Ar-Rahmani. Wa'lam anna iqamatal jum'ah la tatawaqqafu ala idil imam wa naibihi ala mu'tamad khilafan li Abi Hanifah. Untuk bikin sholat Jumat itu nggak usah izin pemerintah. Ini pendapat yang kuat nih dalam Imam Syafi'i, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. Maka itu disyaratkan izin kepada pemerintah, izin kepala desa gitulah. Wa ani Syafi'i wal ashab, dan Imam Syafi'i dan murid-muridnya annahu yundabu, hukumnya cuman sunnah, istidzanuhu fiha khasyatal fitnah wa khurujan minal khilaf, yaitu untuk menghindari fitnah dan biar keluar dari khilaf. Lebih baik yang dikerjain izin biar nggak ada khilaf. Amma tata'addu dua fala budda fihi minal idzin li'annahu mahallul ijtihad. Adapun mengenai membuat bilangan-bilangan pelaksana Jumat, maka tidak boleh tidak, dalam hal itu harus izin agar nggak ada fitnah, dan itu akan jadi wilayah ijtihad tadi itu. Ini yang mana nih mau dipilih nih, batasannya apa nih gitu loh. Ini wilayah Jumatnya ada banyak, berapa ukurannya kan nggak jelas. Ya jelas gimana izin deh, Pak mau diin lagi Pak,
Gantung penggali keuntungan. Ya itu kalau Jadi itu walaupun jaraknya kita dekat tapi kan nggak hitungannya punya hitungannya. nah ini yang di ada itu satu rumah belakangnya negara lain depannya ya kan ada tuh Iya. Ya kan Berarti gitu bisa kan tinggal bisa. Bisa. nyebrang aja sudah nggak kosong lagi Ya, bisa. Di tempat lain kan hitungannya kan tanah kan cuma jadi kali Iya. punya sini apa ini itu Udah bisa. kasih aja Iya. Jadi nyebrang sini udah bisa nah hitungannya kecamatan apalagi di negara beda terdapur aja jadi kosong kayak di sini nah, itu mana? ada Selandia Baru Iya. ya kan itu kan ada kasus kayak gitu juga kejadian kita di Ada. kalau di sini hitungannya apa Hah? kalau di sini Nah, tadi ya, makanya yang menjadi patokan itu dengan wilayah atau jarak. Kalau wilayah nanti yang di perbatasan situ, yang dapat Bekasi tinggal lewat ke Bekasi, misalnya ini sholat. nah wilayah itu nanti jatuhnya ke kelurahan atau ke kota Kota, misalnya kalau untuk apa ini Jumat, kalau ke Kota Madia rawan. kalau ke kota Madia kan berarti utara pusat masih Masih sih sebenarnya aman, tapi lebih aman lagi apa? Kota Madia. Kota Madia, iya Jakarta lah, Kota Jakarta. Lebih aman lagi. itu berarti semua Jakarta kan Semua Jakarta. Ketika kita keluar Bekasi, bisa kosong kan itu kan. Nah yang pertanyaan lagi, kalau kita ada tetangga di Bekasi, cuma langkah begini udah kosong, bisa kosong nggak? Ya. Dan Bismillah. Ini maksud apa? Harus izin itu apa? Biar nggak ada Fitnah. fitnah. Artinya bikin masjid, ada masjid, ini kok bikin masjid? Ini aliran apa gitu loh? Ini aliran baru, apa aliran sesat? Apa ini nggak cocok? Apa berantem? Apa musuhan? Apa gimana gitu loh. Maka ketika ada apa izin, oh enggak Pak, karena penuh Pak, karena enggak muat, karena enggak, berarti alasannya benar gitu loh, hingga tidak terjadinya fitnah antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ini juga terjadi khilaf, karena makanya banyak ulama yang biar menghindari karena ada khilaf, dia saking hati-hatinya maka dia iadah duhur gitu, iadah Jumat dengan duhur biar aman deh. Kenapa? Karena sudah ada khilaf. Oh putusannya gimana ya, satu daerah satu tempat Jumat, ini kok satu daerah banyak gitu loh. Makanya kan ada berita begini, kalau kamu dengar azan yang duluan yang sah, oh, kan repot. Yang duluan Jumatan, yang sah kan repot nih. Nanti sholat di sini masjid, itu masjid. Ini kok duluan, ini yang sah, ini nggak sah. Jadi di sono, kemari. Maka dengan khilaf ini maka gimana antisipasinya? Ya iya ada. Ya ini syarat yang kedua, harus di dalam satu daerah. Insyaallah kita sambung syarat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna laladha ashrafna fatub تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن راحتي ومولودنا والآل والإخوان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه دادا تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.